Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Kalian semua apa kabar? Baik, Ibu. Syukurlah, semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Saya, Ibu. Iya, oke, Rusmi pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rusmi. Sama-sama, Ibu. Oke, sebelum itu Ibu mengecek kalian punya kehadiran. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Ibu. Siapa? Melan dan Angel. Melan dan Angel. Oh iya, salam buat mereka ya. Iya, Ibu. Ya, bilang salam dari Ibu. Nanti hari Senin depan suruh mereka hadir ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajar dari minggu lalu? Masih, Ibu. Oke, siapa yang masih ingat? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, Nola. Materi minggu lalu tentang teks eksplanasi, Ibu. Oh iya. Ya, jadi materi minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi ada berapa struktur? 3, Ibu. Apa-apa saja? Saya, Ibu. Ya, Rusmi. 1 pernyataan umum. Saya, Ibu. Ya, Ibu Sofi. 2 penjelasan, Ibu. Nola. Saya, Ibu. 3 interpretasi, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Nah, jadi hari ini materi kita yang baru yaitu tentang pidato. Jadi kadek kita yang baru ya ini. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu berpidato atau presentasi untuk berbagai keperluan. Misalnya acara perpisahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dengan intonasi suara yang jelas dan volume serta pelafalan yang jelas. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengetahui apa itu pidato, struktur-struktur yang terdapat dalam pidato, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pidato. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu siswa mampu berpidato dengan intonasi yang tepat, pelafalan yang jelas, dan volume suara yang jelas. Ya. Ini untuk KD yang ini ada 4 poin yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, itu pengertian pidato, apa itu pidato. Yang kedua, metode-metode yang terdapat dalam pidato. Yang ketiga, struktur-struktur ya. Yang keempat tentang tujuan. Jadi ada 4 poin yang perlu kita pelajari dalam teks pidato ini. Yang pertama pidato, pengertian pidato. Anak-anak pasti sudah pernah melihat orang membawakan pidato.
Sudah, Ibu. Sudah, ya. Atau di antara kalian ada yang sudah pernah berpidato atau mengikuti lomba pidato? Saya Siapa? Rusmi. Ya. saya mengikuti Lomba pidato di mana? di sekolah. Di sekolah. Di saat hari perayaan apa? Sumpah Pemuda atau? perayaan Sumpah Pemuda. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rusmi. Ibu mau tanya dulu, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu pidato? Saya, Ibu. Oke, Rusmi. Pidato merupakan pengungkapan pikiran atau gagasan tentang suatu hal, Ibu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rusmi. Ya, jadi Ibu simpulkan ya, pidato itu merupakan bentuk komunikasi satu arah, bisa berupa pengungkapan pikiran, ide atau gagasan dari pembicara kepada banyak orang. Ya, jadi orang yang membawa pidato itu disebut orator. Ya, bisa. Jadi poin pertama sudah kita pelajari. Kita masuk pada poin yang kedua. Ada berapa metode dalam pidato? Saya Bu. Oke. Nola. Yang pertama ada 4 metode, Bu. Yang pertama metode impromptu, yang kedua impromptu. Yang kedua metode apa? Yang kedua metode memoriter. Metode memoriter. Yang ketiga metode naskah. Metode naskah. Yang keempat metode extemporan. Ya, extemporan. Baik anak-anak, dalam pidato itu terdapat 4 metode, yaitu yang pertama metode impromptu. Metode impromptu ini bisa disebut juga dengan metode serta-merta atau secara spontanitas. Pada bagian ini, orang yang membawakan pidato itu ditentukan secara mendadak tanpa ada persiapan ya, belum ada persiapan. Jadi kaget-kagetnya, misalnya ibu tentukan Rusmi untuk bawakan pidato ulang tahun, begitu ya. Jadi yang kedua metode memoriter. Metode memoriter ini bisa disebut juga dengan metode menghafal. Pada bagian ini orang yang membawakan pidato itu dia sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baik mungkin. Dia sudah menghafalnya, isi pidato itu sudah dihafal secara baik dan akan membawakan pidato pada acara yang sudah disiapkan. Yang ketiga itu metode naskah. Pada metode naskah ini dilakukan dengan cara membaca teks atau naskah yang sudah Jadi yang keempat itu metode extemporan. Pada metode yang keempat ini, orang yang membawakan pidato itu dia hanya menuliskan topik atau poin-poin penting saja dalam pidato tersebut. Anak-anak, apakah kalian sudah paham penjelasan dari Ibu? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu struktur-struktur dalam pidato. Kira-kira ada berapa struktur yang terdapat dalam pidato? Ada 5 struktur, Ibu. Ya, Nola, yang Pertama adalah salam pembuka. Oke, salam pembuka. Yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ya. Apa itu mekanisasi? Yang ketiga adalah ucapan syukur. Yang keempat adalah isi pidato. Dan yang kelima adalah salam salam penutup. Oke, tepuk tangan untuk Nola. Jadi baik, dalam pidato itu ada 5 struktur yang paling penting, yaitu yang pertama salam pembuka. Ya, salam pembuka terletak pada bagian awal dan menjadi pembuka dalam suatu pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan lain-lain dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yang kedua itu ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya ditujukan kepada pejabat-pejabat. Misalnya, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi NTT. Poin yang ketiga adalah ucapan syukur.
biasanya berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Nah, contohnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Contohnya seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, yang keempat adalah bagian isi pidato. Ya, bagian ini berisi tentang gagasan, informasi, ide atau hal lainnya yang disampaikan kepada orang yang hadir pada acara Tersebut. Ya, contohnya Bapak, Ibu guru dan teman-teman, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kita sudah sampai pada penghujung tahun 2019 dan seterusnya. Oke. Nah, pada bagian yang kelima salam penutup. Nah, penutup biasanya berisikan simpulan dan diikuti dengan salam penutup. Contohnya seperti ini. Untuk teman-teman semua yang saya cintai, meskipun sudah lulus tetapi kita harus lebih giat lagi belajar untuk masa depan yang lebih baik dan cerah. Oke, baik. Jadi kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tujuan dari teks pidato. Apakah kalian tahu apa tujuan dari teks pidato? Saya, Bu. Oke, Nola. Tujuan teks pidato adalah untuk mempermudahkan seseorang dalam menyampaikan informasi. Oke, baik, tepuk tangan untuk Nola. Jadi tujuan dari teks pidato itu yaitu mempermudahkan seseorang dalam menyampaikan gagasan, ide atau pikirannya kepada banyak orang secara baik ya. Ya, Bu. Oke. Jadi anak-anak, ada 4 poin ini yang sudah kita pelajari dalam pidato. Jadi baik, Ibu harap materi kita pada hari ini anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Oke, jadi jika ada pertanyaan, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Sudah, Ibu. Tidak ada pertanyaan, Ibu. Oke, baik. Jadi kalian semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke. Pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Ibu akan berikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, Bu. Jadi kalian harus menyusun sebuah teks pidato. Nanti minggu depan kalian masing-masing membawakan pidato di depan kelas. Ya, Bu. Ya? Ya, Bu. Oke. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ya. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Sofi, pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan pulang ya. Ya, Bu.